Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Safitri P, NPM 1811060431. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Inquiry Learning Berbantu Awetan Bahasa Terhadap Hasil Belajar Kognitif Biologi Siswa SMA. Penegasan judul. Yang pertama, pengaruh model inquiry learning, awetan bahasa, hasil belajar kognitif. Latar belakang masalah, yaitu pembelajaran biologi. Siswa memasuki pembelajaran dengan kepala yang tidak kosong. Tidak semua konsep yang diberikan dengan pas, dan jika konsep yang salah itu secara konsisten dipertahankan, inilah yang disebut miskonsepsi. Identifikasi masalah. Yang satu, proses pembelajaran terpusat kepada pendidik, yaitu komunikasi satu sisi, yaitu teacher center, bukan pusat pada siswa atau student center. Yang kedua, metode ceramah menuntut siswa hanya mencatat nilai-nilai penting. Tiga, masih menerapkan sistem hafalan. Yang keempat, siswa pasif dalam pembelajaran. Yang kelima, belum tersedianya sarana dan prasarana seperti laboratorium dan media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik sukar dalam memahami materi pembelajaran yang berbasis pengamatan. Batasan masalah. Yang ke-1, penelitian ini difokuskan pada model pembelajaran inquiry learning berbantu awetan bahasa di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Pengukuran hasil belajar siswa dalam aspek kognitif dari submateri invertebrata filum mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh model inquiry learning terhadap proses pembelajaran? Kedua, apakah model pembelajaran inquiry learning cocok dipandukan dengan media awetan bahasa? Yang ketiga, apakah model inquiry learning berbantu awetan bahasa berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif? Tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan pengaruh model inquiry learning terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, mengamati ketepatan model inquiry learning dipandukan dengan awetan bahasa. Yang ketiga, menganalisis model inquiry learning berbantu awetan bahasa terhadap hasil belajar kognitif. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai penyelesai tugas proposal penelitian dan sebagai penambah pengetahuan serta dapat dijadikan panduan ketika atau pedoman ketika menjadi seorang pendidik. Bagi guru, untuk menambah referensi mengenai sumber belajar biologi pada materi animalia yang dikaitkan dengan media awetan bahasa untuk pembelajaran di sekolah dan mempermudah guru dalam mengajarkan pokok bahasan pada materi hewan pada filum mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Kalau manfaat untuk untuk bagi siswanya yaitu sebagai motivasi untuk lebih berpikir kritis, mencari pemecahan masalah yang baik, serta mengambil keputusan yang tepat dalam masalahnya dengan cara sendiri. Penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian yang dilakukan oleh Lucia Erika dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas 11 SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Evidian Ananta dengan judul Kelayakan Awetan Bahasa sebagai Media Pembelajaran Submateri Protista Mirip Tumbuhan. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Eros Roselia dengan judul Peningkatan Hasil Belajar pada Materi Kingdom Animalia melalui pembuatan awetan bahasa kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 1 Cikalongwetan. Sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 yaitu landasan teori dan pengajuan hipotesis, bab ketiga yaitu metode penelitian.
kajian teori. Yang pertama ada model inquiry learning, lalu kedua wetan bahasa, hasil belajar kognitif, dan juga animalia subbab invertebrata. Hipotesis, yaitu berdasarkan kerangka berpikir dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pengaruh model inquiry learning berbantu awetan bahasa terhadap hasil belajar kognitif biologi siswa kelas 10. Metode penelitian, yang pertama waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilakukan pada bulan Januari 2022 di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Populasinya yaitu peserta didik kelas 10, sampelnya peserta didik kelas 10 IPA yang berjumlah 2 kelas. Teknik pengumpulan datanya menggunakan tes, soal pilihan ganda, angket, dan wawancara. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif berupa kuesi eksperimen. Definisi operasional variabel, yaitu pertama, variabel independennya pengaruh model inquiry learning dengan penggunaan awetan bahasa, variabel dependennya hasil belajar kognitif peserta didik kelas 10. Uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas, tes kemampuan kognitif siswa, terus uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda, uji reliabilitas. Yang kedua yaitu reliabilitasnya uji validitas angket, uji reliabilitas. Uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua uji homogenitas. Terus ada uji hipotesis, yaitu uji hipotesis yang digunakan yaitu uji T. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.